harus tanggung jawab dengan orang yang kita bawa, harus bisa menjelaskan, harus bisa tanggung jawab, jadi intinya seperti itu, karena mereka itu masih berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat. Biasa ya, setiap bikin konten itu kalau di rumah pasti sore ya. Selesai ngurus pasien, ini ada waktu istirahat nyampe jam setengah 7 ya, setengah 8 ya. Karena setengah 8 itu udah siap-siap untuk ngasih pasien makan ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua, tidak kurang suatu apapun. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap burger, tetap jaga stamina. Jangan lupa klik petir, jangan lupa jaga akun, jaga prasandi, karena sebentar lagi open network itu akan terbuka. Dan di video yang kemarin saya share itu, yaitu kan open network itu bisa cepat, bisa lambat ya. Mudah-mudahan yang pasti tahun ini ya. Itu terus kan ada kabar dari siapa tuh yang kemarin saya lupa ya. Jika dia menang katanya akan meminta Nicholas meminta Nicholas untuk membuka open minded dalam waktu dekat. Jadi dalam waktu satu minggu mungkin, dalam arti satu minggu itu nggak tahu satu minggu habis pemilihan, nggak tahu satu minggu habis apa, kita nggak tahu, yang penting satu minggu katanya gitu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel 99 yang selalu support, yang selalu dukung channel ini, dan semoga video-video yang saya share di sini semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau bisa dibilang kurang tata rapi dalam perkataan. Mohon maaf sekali lagi karena saya juga masih tahap belajar ya. Jadi mohon support dari teman-teman, mohon koreksiannya dari teman-teman juga gitu kan. Sebelumnya saya ucapkan juga buat customer-customer Sinar Collection yang selalu melakukan transaksi di Sinar Collection, entah dengan CoinPay, entah dengan entah dengan Fiat gitu ya. Alhamdulillah ya, di sini Sinar Collection sedikit demi sedikit kita udah mulai jalan menggunakan CoinPay walaupun dengan nilai kesempatan. Saya sekarang udah bodo amat ya, orang mau bilang bahwa saya penyerok lah, bahwa saya pengepul lah, itu saya bodo amat, nggak peduli ya. Karena menurut saya kebutuhan orang itu beda-beda. Karena mungkin kalian yang punya kerjaannya tetap atau yang punya penghasilannya tetap itu mungkin tidak butuh untuk bertransaksi dengan CoinPay, tapi bagi orang yang sangat-sangat butuh atau bagi orang yang awam ingin meyakini bahwa CoinPay ini bisa ditransaksikan, itu pasti akan ditransaksikan ya. Dan di Sinar Collection ini tidak ada pemaksaan untuk mentransaksikan dengan CoinPay. Jika minat silakan, jika tidak ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya, karena saya juga paham. Karena orang-orang di sini semuanya hampir semua mendukung nilai itu, ya kan? Tapi ya saya sih oke ya, nggak jadi masalah, silakan, itu hak kalian, mendukung manapun itu hak kalian, gitu kan. Yang penting satu buat saya, lakukan dengan nilai itu kalau emang kalian itu mendukung nilai itu. Ya kita sih berpikir positif ya, mudah-mudahan terjadi gitu kan nilai itu. Tapi kalau emang tidak terjadi ya kita harus sabar, kita harus ikhlas, terima, syukuri apa yang terjadi. Itu karena setelah open network itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi, terus cara transaksi gimana. Pokoknya di video-video sebelumnya udah saya bahas banget tentang ini. Nah, di sini saya mau berbagi cerita buat teman-teman. Ya, ini kejadian mungkin masalah kaos Pisorum ya. Kaos Pisorum itu sampai sekarang, makanya saya kenapa selalu mengingatkan jangan terlalu ambisi untuk mengajak orang, ya kan. Jadi akhirnya apalagi ya sekarang itu, padahal kita udah berapa bulan udah terlewat ya. Itu kan dijanjikan Pisorum itu kalau nggak salah bulan Desember ya, akan launchingnya itu ya, akan bisa barternya, saya lupa lagi ya, tolong koreksi ya. Nah, di sini ada beberapa teman, entah teman saya yang ada di Hong Kong, entah teman saya yang ada di Indonesia, dia mempertanyakan kaos, entah di grup juga mempertanyakan kaos gitu. Katanya kenapa ya kaos saya kok nggak datang sekian, udah lama banget katanya gitu. Nah, ada juga yang mempertanyakan di grup, katanya kaos kenapa katanya sekarang udah ada program lagi pembuatan baju seragam lagi, tapi kenapa katanya kaos yang dulu belum datang. Di situ adminnya menjawab, katanya kenapa nanya sama saya, kenapa nggak nanya sama yang kesana aja ke Pisorumnya lah.
Ini saya sih kalau kayak gini ya kasihan ya, kasihan sama orang-orang yang diajak terus yang mengajaknya itu tidak tanggung jawab, ya kan. Ya model kan kita ada di satu grup, saya pun pernah diajak untuk beli kaosnya seragam showroom itu pernah diajak saya, cuma saya enggak beli gitu kan. Kata saya kan ini kalau bukan masalah sayang uang ya kita itu bukan masalah sayang uang. Jadi ya bener enggak ini akan terjadi, ternyata kan sampai sekarang malah bubar showroomnya ya, maksudnya pecah belah gitu kan, nggak tahu terbangun lagi atau enggaknya kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman, buat admin-admin grup atau yang ada bisa dibilang ketua-ketua grup, tolong tanggung jawab dengan anggotanya, tolong perjelaskan ke mereka. Jangan waktu mau ada program apa, ayo dikeprak-keprak, dihayu-hayu, kalau nggak ikut mau dikeluarkan dari grup, kalau nggak ikut nggak bakalan diajak transaksi. Jangan seperti itu kawan, kita ini sama-sama pionir, jangan membodohi orang yang bodoh, kasihan, ya kan. Terus sampai sekarang banyak banget yang mempertanyakan kaos itu, padahal saya sendiri tidak tahu menau, karena saya tidak ikut di showroom, tidak ikut di GDH gitu kan. Tapi orang itu banyak yang mempertanyakan itu kan sama saya. Katanya Mbak Sinar gimana ya ini solusinya, kok kaos saya belum datang juga. Dari bulan apa ya, dia itu kalau nggak salah kemarin dia bilang itu, kemarin ada 3 orang ya yang bilang itu dari bulan 10 dia ngasih uang untuk kaos, nyampe sekarang udah mau 1 tahun kaosnya belum nyampe juga. Gimana ceritanya itu? Jadi saya pesan juga, nggak bosan-bosan saya berpesan buat teman-teman semua, jadilah pionir yang cerdas, jangan mau dibodohi, jangan mau diiming-iming ini ikut, diiming-iming ikut, diiming itu. Nanti setelah terbuka juga, setelah open network itu kita bebas transaksi sepuas kita, apalagi bener nilainya itu nilai GCP. 1 koin aja bisa, katakannya bisa kebeli apapun yang kalian mau itu bisa beli. Apalagi dengan adanya uang fiat duluan itu jangan. Cukup pengalaman itu kita jadikan pengalaman, tapi sekarang masih banyak juga sih ya. Masih ada juga yang ikut-ikutin yang kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi sih ya, emang itu hak mereka, tapi ya kita merasa kasihan gitu. Mereka berharap gitu kan. Jadi tolong ya buat admin grup atau dimanapun, jadi kasih pemahaman untuk pionir-pionir yang awam, terus kasih penjelasan gitu kan. Jangan mau jangan waktu ngajak mereka aja gitu sampai ancaman sana sini, jangan ya. Sampai kalau nggak ikut ini kamu tidak bisa ini, tidak ikut ini kamu tidak bisa ini. Saya ada bukti-buktinya untuk pengancaman seperti itu waktu dari Pisorum sama GDH itu. Cuma saya buat apa sih, masih tersimpan sampai sekarang. Waktu dia mengajak anggotanya itu katanya kalau nggak ikut daftar ini, kalau nggak ikut jadi member prioritas akan dikeluarkan. Otomatis orang bodoh itu akan ketakutan. Nggak ikut gimana, jadi mereka itu serba salah. Jadi tolong ya, jadilah admin atau jadilah ketua yang bijak. Jadilah orang yang bijak untuk anggota kita. Karena yang misalkan kita terlalu ambisi merekrut orang, ini yang seperti ininya nih, kasihan mereka, ngadu ke kitanya juga nggak tanggung jawab, malah disuruh ditanyain ke Pisoro, mereka nggak tahu dari atas, tahunya dari kalian gitu. Sama halnya, makanya jangan terlalu ambisi untuk merekrut orang, jangan terlalu terbawa, wah ya ini akan jadi. Itu emang semua keinginan kita itu emang, maksudnya semuanya itu pengen terjadi, tapi ingat, hanya Allah yang bisa membalikan, hanya Allah yang bisa mewujudkan semua. Emang perjuangan kita itu udah luar biasa, tapi hanya Allah yang menentukan. Kata Allah akan A, kata Allah akan B gitu. Hanya Dia yang bisa. Jadi manusia itu hanya bisa berharap, berusaha. Jadi sekali lagi pesan, jangan terlalu ambisi untuk merekrut orang dari segi hal apapun, karena resikonya kita yang nanggung, iya kan? Kita yang nanggung. Apalagi untuk ada pengelisan ini, pengelisan itu. Karena orang awam iya percaya yakin sama kita. Tapi kalau di pusat pun udah bubar, gimana kita? Gimana kita menjelaskannya ke bawahan kita, ke orang yang kita bawa? Ya, jadi intinya apa ya?
Pesan dari saya, jadilah orang yang bijak, jangan terlalu terambisius, jangan terlalu berambisi. Ya saya juga dari hal gede, dari hal episode itu ada masalah. Maksudnya masalahnya itu ya saya sampai ditegur, sampai pokoknya dicaci maki, pokoknya apa sih, cacian-cacian, hinaan-hinaan sama saya itu luar biasa. Tapi saya orangnya enjoy, santai, ngapain? Karena saya yakin setelah open network kita bebas transaksi dimanapun, koin kita bisa ditransaksikan. Dan kenapa kalau semuanya transaksi menggunakan koin Pi, kenapa harus ada fiat dari awal? Kenapa? Itu aja ya. Mungkin sekian ya. Jadi sekali lagi pesan buat teman-teman semua, jangan terlalu ambisi merekrut orang. Dan jika sudah membawa orang, harus tanggung jawab dengan orang yang kita bawa. Harus bisa menjelaskan, harus bisa tanggung jawab, jadi intinya seperti itu. Karena mereka itu masih berharap, karena belum ada keputusan apa-apa, gitu kan. Jadi mungkin ocehan-ocehan hari ini cukup sekian, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat video ini, saya akan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi, salam cerdas untuk seluruh Indonesia, pioner dimanapun berada. Jangan mau dibodohi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pioner.